Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pekan ketiga dalam tema badan usaha perusahaan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan badan usaha atau perusahaan? Badan usaha didefinisikan sebagai kesatuan yuridis dan ekonomis dari penggunaan faktor-faktor produksi yang bertujuan memberi keuntungan atau memberi pelayanan kepada masyarakat. Aspek yuridis berarti badan usaha harus memenuhi aspek hukum, antara lain akta notaris dan surat izin perdagangan. Adapun aspek ekonomis berarti bahwa dalam mendirikan badan usaha harus ada modal, tenaga kerja, kemampuan, dan tentunya perusahaan. Sedangkan perusahaan adalah tempat, sekali lagi tempat, di mana faktor-faktor produksi dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Biasanya kita mengenalnya dengan pabrik. Tujuannya pun untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Lebih lanjut akan kita kupas persamaan dan perbedaan badan usaha dan perusahaan. Seperti yang kita paparkan di awal bahwa persamaan keduanya tentu saja memiliki kemampuan dalam menghasilkan uang dan mengatur keuangannya agar mendapatkan keuntungan bagi kelompoknya maupun masyarakat. Sedangkan aspek pembeda diantaranya dari segi tujuan, badan usaha bertujuan mencari keuntungan, sedangkan perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Dari segi bentuk, badan usaha bisa berbentuk perseroan terbatas, perusahaan dagang, CV, firma, koperasi. Perusahaan bisa berbentuk pabrik, warung, toko, workshop kayak gitu ya, galeri, bengkel gitu. Struktur manajemen badan usaha lebih rumit dibandingkan perusahaan. Dan untuk sebagian badan usaha, misalnya BUMN, keuntungan yang didapat dialokasikan kepada pemerintah berdasarkan persentase tertentu, sedangkan perusahaan seluruh keuntungan menjadi hak pemilik perusahaan. Nah, ada 3 bentuk, secara garis besar ya, ada 3 bentuk badan usaha. Yang satu atau yang pertama adalah badan usaha milik negara atau milik daerah. Yang kedua, badan usaha milik swasta. Dan yang ketiga, badan usaha koperasi. Nah, didasarkan dari modalnya, BUMN dari negara, BUMS tentu saja milik perseorangan, sedangkan koperasi modal berasal dari simpanan anggota. Pendirian BUMN berdasarkan pemerintah atau didirikan oleh pemerintah dan DPR dengan undang-undang. Swasta tentu saja oleh pemilik modal dan koperasi didirikan oleh para anggota yang setuju. Azas BUMN untuk kepentingan umum dan rakyat. Swasta murni mencari keuntungan dan koperasi berdasarkan azas kekeluargaan. Mekanisme BUMN alokasi budget, sedangkan untuk swasta berdasarkan mekanisme pasar. Sedangkan mekanisme koperasi, usaha dan tanggung jawab bersama, pembagian keuntungan jasa. Jadi dari, oleh, dan untuk anggota. Rasionalitas ekonomi, BUMN menggunakan dana sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan swasta mengejar keuntungan dan efisiensi sebesar-besarnya. Berbeda dengan koperasi, menekan biaya serendah-rendahnya karena bertujuan untuk kemakmuran anggota koperasi. Aspek yang lain misalnya, bentuk organisasi. Badan usaha milik negara atas inisiatif pemerintah dan lembaga. Swasta tentu saja inisiatif perorangan atau pemilik modal, dan koperasi inisiatif bersama. Daya tahan, bagaimana daya tahan BUMN? Tergantung keuangan negara, sedangkan BUMS tergantung perkembangan pasar, dan koperasi tergantung dari partisipasi dan kejujuran, baik dari anggota maupun pengurus. Kecenderungannya bersifat etatisme untuk BUMN, BUMS individualis, dan koperasi di antara keduanya. Contoh untuk BUMN atau BUMD misalnya PT PLN, Telkom, PDAN, Perjan, PT KAI, Perum Peruri. Usaha swasta banyak sekali, bisa kita ambil misalnya Indomart, Unilever, Sinarmas, Lion Air. Sedangkan koperasi BMT bisa koperasi simpan pinjam, koperasi nelayan. Selanjutnya akan kita bahas tentang alur pendirian perusahaan. Langkah yang pertama tentu saja mempersiapkan data perusahaan. Misalnya, namanya apa, alamatnya di mana, maksud dan tujuan pendirian, struktur permodalan, serta
susunan pengurus. Yang kedua, membuat akta pendirian di notaris. Notaris di sini bebas, tidak harus tempat di mana perusahaan didirikan. Akan tetapi yang terpenting dengan catatan, notaris sudah mempunyai SK pengangkatan, disumpah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah akta pendirian jadi, langkah selanjutnya adalah pengesahan badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM. Bila SK sudah keluar, maka perusahaan sudah memiliki badan hukum baru yang berhak melakukan kontrak dan kerjasama dengan pihak ketiga. Setelah itu adalah mengurus surat keterangan domisili. Pengurusan izin domisili berbeda tergantung dengan pemerintah daerah masing-masing. Selain itu, domisili juga menerangkan jenis usaha, jumlah tenaga kerja, dan biasanya atau berlaku 1 tahun, setelahnya bisa diperpanjang kembali. Langkah selanjutnya adalah mengurus NPWP dan surat keterangan terdaftar pajak atau SKT pajak di kantor pajak terdekat. Nah, keenam adalah mengurus izin usaha, baik nanti untuk jasa maupun perdagangan, tergantung dari yang diinginkan oleh perusahaan. Yang ketujuh adalah mengurus tanda daftar perusahaan. Wajib dilakukan baik oleh kantor pusat maupun kantor cabang perusahaan. Nah, biasanya untuk mengurus TDP, perusahaan juga diminta untuk melampirkan BPJS Ketenagakerjaan. Jika langkah-langkah tadi sudah dilakukan, maka calon perusahaan sudah resmi menjadi perusahaan baru yang namanya akan diumumkan dalam berita acara negara Republik Indonesia. Nah, yang terakhir, jangan lupa bahagia. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Sedangkan kesombongan adalah pemberian diri kita sendiri. Berhati-hatilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.